Ya, halo semua, terima kasih sudah menonton kembali lagi video ini. Mungkin udah lama kita nggak upload lagi. Episode sekarang itu kita akan mau kemah di daerah lumayan deket Jatiluwe, deket dengan Gunung Batu Karu, daerah sekitar Tabanan. View-nya bagus banget. Nanti akan ku perlihatkan di video setelah video-video ini. Mungkin yang pengen aku sampaikan sekarang itu aku terima kasih sama kalian yang mungkin udah dari beberapa tahun kemarin aku nggak upload video. Sekarang sudah upload video kembali lagi. Jadi beberapa hari ke depan, beberapa minggu ke depan, bulan ke depan juga kita Takebu Channel akan terus mengupdate video lagi untuk memperlihatkan kemah dan beberapa experience pengalaman yang akan kita alami dan akan kita kemas semua itu menjadi sebuah video vlog. Salah satunya episode kali ini kita akan kemah di sini, Jatiluwe, Tabanan. Let's go. Satu aja, berdua. Dua, kalau Ini dua. Sudah? oh gitu. Ya. Kecil uang. Sajiku. Itu tempe. Ada sini. Sudah hujan saja. Perasaan tadi terang. Sekarang udah hujan, gila. Baru sampai mana nih, Sir? Baru sampai Dama Sabe. Nah, baru sampai Dharma Sabe. Langsung udah diliatin mendung tebel gini. Inilah kalau perjalanan pakai motor harus siap jas hujan. Jangan lupa. Tas-tas semua dibungkus. Biar aman. Nisur Santialoka. Akhirnya kita sampai. Yes. Parkir. Kira guys, sampai juga. Dari depan tempatnya kelihatan bagus sih. Hah? Dari depan tempatnya kelihatan bagus. Ya. Oke, kita lanjut dulu persiapan ke lokasi. Kamar mandinya ini sama itu. Oh, yang iya, hitam iya. itu untuk orang hitam. Maksudnya Oke. tanpa air panas. Klosetnya manual. Kalau yang ini ada air panas. Oh, ya. Silakan. Ya. Ayo, mari. Gila, baru sampai depan. Udah disambut. Pelayanannya bagus banget. Tapi kulitku tidak terlalu hitam, jadi kamar mandiku sebelah sini. Kunci motor dah. Kunci motor. Jadi yang kita lewatin sebelumnya ini itu lodge, tempat nginep di sini. Jadi nggak cuma tempat kemah aja ada, tempat nginep ada. Nah, ini tempat kemahnya. Tuh, let's go. Lihat guys. Wah, view-nya itu langsung dikelilingin sawah. Di belakang itu harusnya kelihatan gunung, tapi karena lagi berkabut. Sambil lihat cek fasilitasnya. Ini ada sedikit gubuk kecil lah ya, bilang ya. Ini kayaknya ada lampu. Oh, ini kalau mau buat perapian sini bisa. Ada colokan tuh, sana juga masing-masing ada. Jadi ini kalau mau nyuci udah ada sunlightnya. Mau nyuci. Bahkan listrik pun ada, sudah disiapin. Jadi mungkin kalau kalian mau ngecas ke sini tuh bisa bawa colokan tambahan. Ya, di sekeliling sawah persawahan, benar-benar damn. Mungkin sejauh ini tempat kemah yang pernah tak datengin itu emang yang paling proper sih, paling proper sini. Dan emang padahal sebenarnya daerah Tabanan tuh banyak banget tempat-tempat kayak gini yang belum kita ini jujur sebenarnya pertama kali kemah di daerah barat Bali. Tengah sih ya, maksudnya ya, tengah ya. Ya sih maksudnya udah agak ke barat lah. Biasanya kan kita ke utara, ke timur. Wah, mantap ya.
Habis ini kita mau pasang tenda, pasang flysheet. Mungkin nggak tahu ntar malam bisa hujan, cuaca juga nggak bisa ditebak di sini. Alangkah baiknya persiapan. Let's go, kita lanjut pasang tenda. Oke, baik sebelum kegiatan kita mulai perkemahan hari ini, ada baiknya kita berdoa untuk kelancaran dari kegiatan kita hari ini. Semoga kita senantiasa tetap diberi kesehatan dan jalan lancar gitu dalam kegiatan kita hari ini. Baik, berdoa mulai. Ya bisa dimulai. Belum. Ada. Dah. Outernya udah jadi. Karena ini jenis tenda yang masangnya itu outer dulu, karena tujuannya itu bagus, bisa jadi kayak misalnya lagi hujan nih, kalian pasang tenda tuh outernya dulu, jadi ketika lagi hujan ini bisa jadi shelter teduh untuk sementara, yang dimana sambil nunggu hujan reda atau pelan-pelan sambil pasang innernya, karena innernya setelah pasang outernya baru kita pasang innernya gitu. Jadi enak buat neduh sebentar gitu, bahkan tanpa, biasanya mungkin kan ada yang pasang flysheet dulu di atasnya baru pasang tenda di bawahnya tuh, atau pasang yang innernya dulu baru bisa pasang outernya dulu. Kalau jenis yang ini Are M29 dia tuh pasang outernya dulu. Oke, kurang lebih begitu. Yuk kita lanjut guys, pasang tendanya, pasang inner tendanya. Ini tenda harusnya kalau mau 5 orang kurus-kurus bisa lah ya. Tapi kalau mau yang besar-besar 2 orang, 3 orang sama barang lah. Kurang lebih dari belakang terlihat gini. Tendanya tuh kelihatan besar. Tapi dia memang nggak tinggi ya. Lebarnya yang di bawah itu yang lebar dia. Jadi kayak tidur ala ikan sarden tuh udah nyaman sih sebenarnya. Ukuran tendanya segitu. Besar. Jadi ke samping sini. Nah, segini tendanya. Besar. Dia ada terasnya, bahkan di samping sini juga ada pintunya. Di sebelah sini ada pintunya. Nih di depan tuh ada teras, cukup buat masak-masak. Kalau dari atas segini, apa nggak mantap kemah sambil lihat pemandangan kayak gini. Ini mungkin emang sedikit berawan karena tadi habis hujan. Kalau emang sekelilingnya itu cerah ya, nggak tahu ya, karena di daerah dataran tinggi itu emang kadang nggak bisa ditebak cuacanya, kadang tahu-tahu begini, tahu-tahu cerah banget. Tuh sebenarnya kelihatan kayak ada 3 gunung di belakang tuh, harusnya Gunung Batu Karu itu di belakang sana. Kita cek dari map kayak gimana. Oke, karena innernya udah kepasang, kita lanjut lagi persiapan lainnya sebelum jam semakin malam. Let's go. Jauh, woy. Belakang tuh udah nggak akan goyang tuh. Flysheet ada las? Nggak ada. Oke, jadi kurang lebih jadi kayak gini flysheetnya. Mungkin agak nggak terlalu rapi ya di bagian sini karena tarik-tarikannya nggak pas, tapi kurang lebih nggak apa-apa. Ini udah cukup banget untuk biar kalau nggak di bawah, kita diem di bawahnya itu dia nggak akan terlalu basah, nggak akan terlalu kena hujan kita. Ini dari belakang. Ini sebenarnya flysheet model begini, style yang begini nih, ini bisa kita pindah di atas tenda sini. Modelnya supaya dia membantu menutupi supaya dia tidak terlalu kena basah. Jadi aman dia di atas. Tapi kalau kita setup ke sebelah kayak gini, ini di bawahnya bisa kita kasih alas, kita bisa buat kegiatan di bawahnya. Kalau emang mau kegiatan outdoor tanpa di dalam tenda itu bisa. Jadi flysheet itu fungsinya begitu, dia memang untuk waterproofnya tenda tambahannya. Oke. Nah nih, kendor dikit. Mungkin tadi udah aku liatin ya, yang dimana flysheetnya itu di samping dari tendanya, karena fungsinya mungkin kayak buat kegiatan lain di samping tenda tuh bisa, kayak mau masak di sana, jadi dapur, di tempat main ataupun kegiatan apapun bisa di sana, kayak shelter gitu. Terus di bawahnya dikasih alas, karpet lah, ataupun matras yang besar yang nggak gampang basah, itu bisa taruh di bawahnya. Nah, kalau yang ini, yang ini tuh di atas tendanya. Jadi biar tidak terlalu basah kalau hujan, nih di sini biar dia tidak terlalu basah hujan. Jadi kayak airnya itu langsung samping gitu. Ini karena ukurannya dia 4 x 3 meter.
dari samping tuh sampai depan, lumayan besar, jadi bisa buat teras tambahan gitu kurang lebih ya. Berikutnya kita mau makan, kita harus masak dulu, persiapan buat makan malam. Let's go. Oke, ini kurang lebih view dari teras. Ini sebelah ada surya. Kita mau masak, persiapan buat makan malam. Ini karena kita bertiga nih, bawa air kurang lebih 5 liter nih, emang pocket banget sih enak ya. Bawa lumayan nggak berat, nggak sulit, nggak susah. Ini karena teras tendanya lumayan besar ya, jadi ada terasnya, jadi enak nih. Di dalam mau santai-santai bisa. Tapi di sini kita masak. Kompornya itu kita tuh biasanya kalau kompor yang kayak gini, kecil ya, kecil. Terus di sini dipasangin gas di sini tuh, kecil banget ya, gampang bawanya, jadi kita nggak susah. Apalagi kalau kita punya tas carrier tuh gampang banget bawanya. Nah ini ada kayak kelopak bunga gitu. Ini buat kalau misalnya anginnya keras, ditaruh listing di atasnya, dia ketutupan, aman, nggak akan kena angin. Kita prepare masak dulu, yuk. Makan ya. Jangan berbagi garam. Nasinya hambar. Selamat pagi. Wah, nggak nyangka sih pagi-pagi ternyata benar-benar hilang kabutnya ya. Walaupun kita agak siang bangunnya, udah jam 8 karena semalam kasihan gelut kartu. Tapi dapat sedikit sih tadi, bisa dilihat kan sunrise-nya kelihatan. Nah, ini kita pagi sekarang minum yang santai, yang hangat-hangat enak walaupun cuacanya lumayan terik. Maksudnya nggak ada awan, bersih. Tapi udara dan hawanya masih terasa dingin. Kita kebangun mungkin karena tendanya kena semprot matahari, jadi langsung kebangun. Bisa dilihat suasana di sekitar tuh benar-benar sepi. Lucu, serunya itu di sini tuh kayak ada orang saling shot-shotan gitu dari jarak antara tanah sini ke tanah sana tuh, tiba-tiba mereka saling bicara. Kayak ya suasana di desanya masih berasa walaupun tempatnya lumayan sedikit modern gitu, tapi masih desa banget. Ini kita lagi pada minum. Ini jahe, aku dikasih surya jahe dari Sabu. Bener jahe dari Sabu nih? Nggak tahu sih, Sabu aja. Terus nanti ntar mungkin lagi beberapa jam atau ntar lagi lah kita lihat kapan mood ingin berjalan. Kita pasti mau lihat ke bawah karena di bawah masih ada air terjun yang akan kita lihatin nanti. Karena pagi-pagi santuy dulu seperti biasa, kemah santuy, kita seruput dulu. Let's go. Karena sudah jam 10.18, kita mau ke bawah karena di bawah itu ada air terjun. Nggak tahu sih ya air terjunnya itu tinggi atau enggak, tapi katanya emang bisa dipakai buat mandi. Ini jalannya paping, tetap hati-hati karena turunan. Ya itulah kemah santuy, seperti namanya, kita bersantai kecil, menikmati siang baru berangkat nih jam 10. Tapi enak sih ya mataharinya, maksudnya kayak nggak terlalu panas, maksudnya terik sih, tapi karena hawanya dingin nggak terlalu menyengat di kulit, jadi enak. Masih turun ke bawah. Oh, emang curam sih ke bawah ya.
Bener dah, bener. Emang bagus sih jadinya idenya. Oh, ini dikasihin apa namanya? Garis-garis semen biar nggak licin. Oh, ini yang kayak gini nih. Ya kan? Biar nggak licin kan, kalau hujan bahaya sih. Udah lumut lagi kan. Nah, kalau ada yang putih-putih ini enak semen. Wah. Suara airnya makin kedengeran. Cuacanya bagus, cerah. Jadi enak buat menjelajah. Wow, sudah semakin keras suaranya. Kita lihat. Ada tempat untuk istirahat kalau capek naik ini. Ini hati-hati, licin sih asli. Tuh jalannya berlumut, jadi harus pelan-pelan. Wah, emang kalau ke daerah air terjun itu pasti bakal begini ya. Wah, udah kelihatan tuh. Mantap. Wah, ini mah bukan kembar dua lagi nih, bukan twin. Quadruple nih, quintuplet. Banyak. Oh, ternyata airnya itu emang nggak dalam ya, kayaknya ya. Kelihatannya tidak terlalu dalam. Ini kita turun pelan-pelan karena ngeri licin aja sih. Ini ada pegangannya ya, jadi bisa dipegang. Cuman kelihatan lagi berlumut, hati-hati aja. Banyak batunya ya. Nih, dilihat sekeliling dulu. Di atas ada bambu. Mantap. Ternyata di sini ada kamar mandi nih sepertinya. Permisi, apakah ada orang? Oh enggak nih. Ini ruang ganti. Ada ruang gantinya nih. Kalau mau ganti bisa di sini. Jadi kayak nggak usah takut untuk ganti baju karena udah ada disiapin tempat. Bisa ganti karena kalau pengen mandi bisa mandi di sini. Oh, sungainya nggak besar banget ya, karena dia datang airnya dari atas sana. Semoga suaraku kedengaran ya. Tuh, ada yang dari sana, sama dari sana tuh ada air juga. Bahkan di sini. Ini sih asli ya, asli sumber mata air langsung nih. Wow. Diminum berani sih harusnya. Nah, emang bener sih kata ownernya. Kalau kesini itu bawa kursi camping, kursi lipat, bawa, habis itu ngecil di sini sambil menikmati air terjun. Oke, sudah cukup eksplornya. Habis ini kita mau naik. Aduh, sekarang kita perjalanan naik lagi sambil olahraga. Di sini lialah kita mengetes apakah kita bisa naik sampai atas. Wah, ternyata tinggi ya. Sampai atas pasti bakal capek. Oke, kita tujuan balik lagi ke tempat kemah kita. Ini masih banyak ada tangga, masih naik lagi. Oke, kita udah sampai atas. Pengalaman yang luar biasa. Kita balik dulu ke tenda, terus taruh beberapa barang. Mungkin habis ini kayak nyantai-nyantai bentar sambil mandi dan segala macam. Ya, mungkin ini udah mau penghujung ya. Karena kita udah tinggal terakhir, masak terakhir, makan seadanya. Walaupun awalnya gagal ngegoreng, makan tempe, terong, dan ada karage sih, tapi karagenya karena minyaknya sekarat, jadi gorengnya lama. Jadi tempatnya bagus, akses jalan ke sini yang nanjak cuman mau ke tempat ini aja. Aku mau ke sini lagi pun
gas mau 2 kali atau 3 kali lagi karena emang tempatnya enak. Nggak terlalu berangin, lalat ada, tapi nggak terlalu banyak. Ya, kurang lebih kayak gitu. Pokoknya kemah santuy, santuy terus, menikmati alam. Terima kasih.